Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat berakhir pekan. Di akhir pekan kali ini, untuk melanjutkan setiap aktivitas kita, melanjutkan setiap pekerjaan kita, mari kita melandasinya dengan firman Tuhan yang akan kita perdengarkan di dalam satu hari ini. Untuk memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Kami boleh mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami dengan penuh semangat yang baru, dengan penuh kesehatan yang hanya daripada Tuhan. Ya Tuhan, kalaupun kami akan melakukan setiap aktivitas kami, setiap pekerjaan tangan kami, biarlah firman-Mu menjadi landasan bagi kami, menjadi suatu pedoman bagi kehidupan kami, untuk kami boleh melakukan segala aktivitas kami yang didasari oleh firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar setiap firman yang akan kami perdengarkan boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi pedoman bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan di akhir pekan kali ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-21. Dikatakan, ya karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, ada banyak hal yang membuat hidup kita bersukacita. Ada banyak hal yang membuat hidup kita bergembira. Mulai dari hal-hal ketenangan dari diri sendiri, dari sukacita yang kita alami, dari kedamaian, dari rasa syukur, dari setiap apapun yang membuat hati kita bersukacita dan bergembira. Dan itu menjadi harapan bagi setiap orang Kristen. Itu menjadi apa yang kita impikan sebagai umat manusia, untuk menjaga kerukunan dan kedamaian, untuk mendapatkan sebuah sukacita ataupun kesukacitaan di dalam hati kita. Meskipun di dalam kehidupan kita ada begitu banyak persoalan ataupun pergumulan yang kita alami, terlepas dari kita mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan, kita juga kadang-kala menghadapi situasi problematik, situasi yang tidak dapat kita kendalikan dan yang tidak kita harapkan sama sekali. Mulai dari sakit penyakit, dari hati yang kecewa, dari batin yang terluka, dari persoalan hidup yang tidak pernah ada ujungnya, dan lain sebagainya. Ada banyak persoalan yang kita alami, tetapi di samping itu juga kita mendapatkan sukacita yang begitu berlimpah daripada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan kali ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu memegang kendali atas setiap kehidupan kita. Firman kali ini ingin mengingatkan bahwa manusia harus memuji dan memuliakan nama Tuhan, harus menyembah Tuhan di dalam situasi bagaimanapun. Di dalam situasi baik, di dalam situasi sukacita, kita harus memuji Tuhan karena kita bersyukur, kita berterima kasih. Apa yang kita harapkan sebagai doa kita boleh diberikan oleh Tuhan. Tetapi di sisi lain, kita juga harus bersukacita kalaupun ada persoalan ataupun pergumulan yang kerap kali tidak pernah ada ujungnya. Ini menjadi tantangan bagi kita semua. Ini menjadi tantangan bagi setiap umat percaya. Kalau kita mampu menerima hal yang baik daripada Tuhan, pertanyaannya adalah apakah kita mampu menerima yang tidak baik, yang tidak pernah kita harapkan dari Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita harus menyadari bahwa hidup kita, hidup dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kesukacitaan, Tuhan yang mengizinkan juga kepalangan terjadi di dalam kehidupan kita. Namun sebagai orang percaya, apa yang kita lakukan dari hal tersebut? Sebagai orang percaya, apakah kita mampu melewati masa-masa sulit? Apakah kita mampu melewati masa-masa yang mungkin hal-hal yang tidak kita harapkan? Sama seperti kita mampu melewati kesukacitaan di dalam kehidupan kita. Ini menjadi persoalan yang berat bagi orang Kristen. Kadangkala kita menjadi memiliki iman kepercayaan yang sepertinya suam-suam kuku. Kadangkala kalau kita mendapatkan sukacita, kita mau memuji nama Tuhan. Tetapi di satu sisi, di satu saat, kita sedang mendapatkan kemalangan ataupun hati yang kecewa. Kita menganggap bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak melihat kita dan lain sebagainya. Ini yang menjadi persoalan bagi kita semua. Firman Tuhan kali ini ingin mengingatkan bahwa dalam keadaan apapun, kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya berjalan sendirian. Tuhan tidak memberikan pencobaan kepada manusia di luar batas kemampuannya. Sehingga daripada itu kita boleh bersuka cita. Kita boleh mendapatkan apa yang menjadi titik keluar dari setiap persoalan kita. Kita boleh mendapatkan apa yang menjadi harapan kita. Kita boleh bangkit dari keterpurukan kita. Kita boleh melewati masa-masa sulit. Dan kita boleh tetap memuji nama Tuhan. Untuk itu, Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, pada nats kali ini, renungan kali ini ingin mengingatkan kita supaya dalam keadaan apapun kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan membuat kita bersuka cita. Karena Tuhan membuat kita menjadi orang yang spesial, orang yang sama terhadap orang lain. Tidak ada perbedaan di mata Tuhan, karena saya, Anda, dan kita semua adalah sama di mata Tuhan. Sebab nama Tuhan menjadi kudus karena manusia memuji Tuhan di dalam keadaan apapun. Untuk itu, di akhir pekan hari ini, firman Tuhan ingin menyampaikan supaya kita tetap bersuka cita, tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam keadaan apapun, supaya berkat Tuhan selalu berkelimpahan di dalam hidup kita, dan kita boleh menjadi jembatan berkat untuk orang-orang sekitar. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami perdengarkan. Buka hati dan pikiran kami supaya kami boleh menerima firman-Mu dengan penuh sukacita, supaya kami melakukan setiap aktivitas kami dengan landasan firman yang telah kami dengar. Tuhan, mampukan kami dan kuatkanlah kami dalam satu hari ini, supaya kami beroleh kasih karunia-Mu. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam keadaan apapun. Terima kasih ya Tuhan, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas dimanapun Anda berada. Selamat berakhir